Halo Marketer, welcome back to Bedah Dashboard dan di episode kali ini kita akan ngebedah dashboardnya dari Noval. Noval ini kalau teman-teman pengen tahu dia adalah seorang expert di bidang product launching. Jadi kalau teman-teman nih ada yang punya produk, khususnya produk fisik atau brand bahkan mau nge-launching suatu produk baru dan pengen booming, kalian bisa coba untuk kontak si Noval ini. Gue akan cantumin untuk IG-nya dia di bawah ya. Lanjut, kendalanya dia mostly dia udah jalanin produk digital, expertise-nya dia dari skill yang udah dia punya ya, dan dia pengen untuk supaya lebih rame lagi, lebih banyak lagi ya penjualannya. Gimana caranya gue ngebedah? Lanjut di Bedah Dashboard. Langsung aja masuk ke Bedah Dashboard. Ya, Mas Ferdi, thank you ya atas waktu dan kesempatannya nih buat ngebedah dashboard gue. Yap. Uh, Tentu saja pertanyaan gue masih sama sebenarnya, gimana cara nge-scale iklan gue, karena gue pengen banget dapat minimal 2 digit lah, sorry 3 digit lah mungkin sebulan. Dengan Yap. data iklan gue yang udah jalan, ada yang udah lebih dari sebulan, ada yang baru seminggu gitu. Nanti gue minta tolong di review dulu nih Mas. Boleh. Ya. Produk lu apa sih, Val? Ceritain dikit dah. Oke, Tapi ntar bakal gua sensor kok. siap. Jadi produk gue itu ya oke, gue coba ceritain dulu gue sendiri dulu ya, karena Ya, ya. jadi gini, gue itu dari 2013 emang fokus banget untuk mendalami strategi marketing khusus di launching produk. Jadi memang spesifik niche banget nih launching produk gitu. Oke. Jadi gue dengan expertise gue, dengan gue memang apa namanya punya brand juga, punya brand retail juga gitu. Oke. Gue praktekin juga dan memang update tentang gimana caranya launch produk gitu. Itu yang akan gue coba share ke teman-teman, karena menurut gue di luar sana lebih banyak untuk ngejaga omsetnya, tapi untuk ngeledakin omset pertama pas launchingnya tuh jarang banget ada yang bahas gitu. Yes. Sebenarnya ada sih mentor gue juga belajar dari beliau, tapi Ya. positioning dia bukan itu gitu, sehingga gue mengambil positioningnya tentang strategis launching, consulting gitu, atau marketer gitu. Nah, Oke. akhirnya gue bikin sebuah mini course yang dimana isinya adalah framework launching produk yang spesifik lewat sosial media, karena menyasar kepada target-target yang memang jualannya via online kayak gitu. Oke. Walaupun sebenarnya pada saat mereka udah kenal gue lebih jauh lagi, gue bisa juga untuk ngehandle yang sifatnya launchingnya tuh offline, misalnya kayak F&B dan lain-lain gitu, seperti itu. Nah, in the end, gue jadinya jual framework gue ini. Ya, gue sebut dengan framework social media launching strategi. Nah, Ya. di dalam di dalam produk digital ini tuh ada uh, ada 4 video yang memang ngebahas bagaimana cara launching di social media, dari bagaimana cara ngedatangin traffic sampai nyiptain engagement sampai dia deal closing gitu. Nah, Oke. itu yang gue lakuin. Nah, jadi pada saat gue launching ini, alhamdulillah kodarullohnya di tahun 2024 itu gue udah 2000 sales, Mas Firdi. Oke. Waktu gue pada saat pakai Tribelio, karena gue memang waktu itu belajar sama Kodeni Santoso gitu. Ya. Jadi pada saat launching, alhamdulillah seperti itu. Nah, yang jadi kendala gue adalah gimana gue maintenance-nya gitu. Gue jadinya sering kali karena kan gue full ads gitu kan, gue nggak bermain konten organik karena gue nggak suka yang lama gitu. Maksudnya kan kalau konten kan gue berharap sama algoritma gitu, tapi kalau misalnya gue pakai meta kan gue bisa ngukur gitu, karena namanya gue launching kan punya timeline gitu, jadi punya target yang sifatnya tuh waktu gitu kan. Nah, Ya, seperti ya. itu. Jadi memang gue sendiri tidak menggunakan konten untuk selling, dalam arti untuk konversi, karena memang keterbatasan gue dalam keahlian berkonten juga. Gue nggak biasa, bukan nggak biasa ya, belum bisa untuk bikin konten yang rame gitu, viral, itu bukan, Ya. belum gue lakuin gitu. Nah, makanya gue menggunakan Meta. Nah, terus ya dari dulu, dari 2024 gue memang menggunakan Meta untuk jualan. Nah, sekarang gue rada bingung kok dengan perubahan Meta yang tidak sama seperti dulu dengan Andromeda yang sekarang, iklan gue jadinya jatuh banget gitu. Makanya gue akhirnya join di Amark gitu, untuk gimana sih Ya. caranya gitu. Karena gue suka POV-nya Mas Firdi yang tofu mofu bofu. Memang gue melakukan itu gitu dari dulu. Cuman gimana ya cara idealnya gitu. Nah, inilah beberapa yang bisa gue coba untuk
share mas gitu. Itu sih mas dari gue cerita diri gue. Oke, oke. So ini produk sebenarnya udah lama ya produknya ya. Produknya udah lama banget. Produknya udah dari 2024. Oke, sekarang berarti kendalanya Noval adalah di gimana untuk skillnya. Betul. Karena gue Oke, merasa kayaknya belum banyak orang juga yang beli produk gue karena gue aja salesnya baru mungkin kalau sampai detik ini baru 3.000 gitu. Ya kan brand owner tuh banyak banget kan, apalagi oke, tim marketingnya juga gitu. oke. Ini kampanyenya cuma dua doang nih, tofu doang. Enggak, ini gue ada beberapa nih mas. Nih, Mana, tuh. mana? Jadi gue menggunakan 3 akun iklan mas. Yang pertama yang ini gue menggunakan akun apa? Yang dari Amart tuh namanya Ya, ya. akun itu. Nah terus saya coba nih mas dua, saya jalanin dua. Terus habis itu ternyata yang menghasilkan itu yang atas ini. Nah, ini dari tanggal 6 sampai tanggal 10. Kenapa sampai dari tanggal 6? Karena awalnya pas tanggal 4 saya lupa setting apa gitu sehingga Nggak jadinya jalan. salah. Si Oh, si apa namanya pengunjungnya salah, bukan ke landing page gue, jadi landing oke, page gue error 2 hari. Akhirnya oke, oke. gue update tanggal 6. Nah makanya di sini gue setting dari tanggal 6 sampai tanggal 10. Nah ini hasilnya dari OCLP-nya 30%. Menurut gue ini rada aneh karena ini sangat lambat sekali 30%. Lambat Terus banget itu. Lu pakai apa sih? berdu, Berdu, buset. pakai Scalef, Kalef. Harusnya pakai nggak Scalef. lambat, Kalef harusnya lo ya. Iya, dan ternyata kan dua ini sebenarnya sama-sama Scalef, Mas. Nah, Heeh. cuman yang bawah ini 94. Jadi kayak gue bingung kok di iklan ini malah 30% ya, padahal yang di bawah Ya, sama-sama juga tapi dia 94%. Nah, oke. terus di sini LP convert-nya itu 31%. Mm-mm. Sebentar. Saya lupa nih, rumus yang LP convert ini initial checkout atau purchase. Tujuan berikutnya dibagi sama landing page visitor harusnya. Iya, nah ini landing page ke checkout initiate Mas. Oke. Bukan purchase. Nah, sebaiknya gimana Mas? Apakah ini purchase aja kah? Purchase hanya taruh di bagian orang-orang yang sudah bayar. Jadi sebenarnya biarin itu aja. LP convert itu Ini aja. tetap bisa check out aja. Oh, oke. Nah, ini LP convertnya initial checkout-nya 31%, resultnya 5, cost per resultnya 61.000 dengan harga jual produknya 147.000, ROAS-nya 2,37. Terus di akun yang satu lagi ini gue di bulan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini hasilnya ada tofu, mofu, bofu. Yang paling tinggi itu di tofunya. Ini ada 108.000, website purchase-nya 2, ROAS-nya 1. Selebihnya yang tofu satu lagi itu 71.000, cost per resultnya ROAS-nya 2, terus bofunya 31.000, ROAS-nya 4, mofunya Oke. ROAS-nya 2 karena dia cost per purchase-nya 45 gitu. Nah, terus Oke. di satu lagi ini nggak ada hasil sama sekali. Karena gue nggak pakai Scalef, gue coba pakai LinkedIn. Oke. Pengen coba pakai LinkedIn gitu, pengen ngejar ada ininya juga apa namanya apa sih dia dapat piagamnya atau apa gitu, ya iseng aja gitu gue pengen nyoba, tapi nggak dapat sama sekali. Ya mungkin karena amount spend-nya belum terlalu banyak kali ya. Aku nggak tahu sih ini gimana evaluasinya yang LinkedIn ini. CTR-nya bagus, terus ya udah sih datanya sampai di CTR aja yang paling komplit, tapi website landing page-nya baru seperti ini. Emang di LinkedIn bisa pakai landing page ya? Kan di LinkedIn kita bisa naruh ini mas, LinkedIn saya ini. Oh, lu pakai Ini kan pakai ya ya, di lu sini. pakai lu pakai Terus ini sebenarnya landing page view ya atau view page. Terus ya. abis itu uh, ya di settingan akhirnya purchase gitu. Memang sih data di sininya jadinya nggak kebaca kayak add to chart-nya berapa, ini set checkout-nya berapa itu nggak ada sebenarnya. Ya, ya, ya. Ya, itu Gitu. kekurangannya LinkedIn emang. Iya, Mas. Gitu sih. Nah, untuk yang landing page saya yang di Scalef tuh ini, Mas. Nah, ini tombol yang dia langsung ke bawah, langsung ke sini.
Terus ini penjelasannya cocok untuk apa, garansi uang kembali, terus ada bonusnya juga di sini, total benefitnya, terus apa yang didapat di social media launching strateginya ini. Saya recall kembali garansi uang kembali, terus ini testimoni teman-teman yang udah memakai framework saya pada saat Ya. launching. Terus sebenarnya bukan pada saat dia di framework doang sih mas, tapi after dari dia beli ini tuh saya kasih sebuah webinar gratis selama 3 jam. Nah, Ya. kebanyakan orang punya dampaknya itu setelah dia mengikuti 3 jam itu sebenarnya, dan itu memang bonus dari si social media launching strategi ini. Makanya di sini Ya. Ya. dimasukin webinar launching series, terus ada grup diskusi juga, ada template konten launching juga. Dengan harga 147, saya menggunakan QRIS utamanya karena pengguna nggak ada virtual BCA gitu ya. Nah, jadi Oke. saya menggunakan metode pembayaran sendiri. Gitu. Oke. Itu udah no issue sih. Sekarang back lagi ke Saya recall lagi dashboard. testimoni di paling bawah. Nah itu siap mas. Oke, so sekarang problemnya kan gimana caranya supaya omsetnya naik ya? Iya. Berarti how to scale. Scale berarti kita bicara kalau gua lihat dari tadi kampanyenya Novel ini masih tofu mofu bofu doang. Iya betul mas. Bener nggak? Sebenarnya ada lagi mas, Nah, scale out, scale up gitu-gitu. Cuman gue kagak yes. berhasil mas. Jadi kayak ini kayak gini-gini nih gue kagak berhasil tuh kayak scale out. Gue duplikat gitu ya ibaratnya. Kayak kurang gitu, maksudnya jadi mahal juga gitu. Coba ya gue. Duplikatnya pakai Pos ID nggak? Iya pakai Pas ID mas. Oke, Nah terus konten dalam 1 minggu Novel itu bisa produksi berapa konten? 1 minggu itu 2 sampai 3 mas. Oke. Dua Terus sampai gue tiga gua konten ya. biasanya setting dari awal itu memang pada saat misalnya gue setting tofu nih mas, pas gue setting tofu kan kontennya kan beda ya mas, tofu mofu sama bofu kan. Hmm, Itu gue biasa langsung setting, ada yang langsung gue post ID, jadi dari awal emang udah post ID, jadi kalau gue duplikat gue jadi nggak kerja 2 kali gitu mas. oke. Berarti ada satu hal yang belum dilakuin yaitu scale kreatif. Oke. Karena kreatifnya Novel seminggu cuma 2 sampai 3. Sedangkan kalau kita track member-member amak yang monster-monster kayak Rudy, Adrianda itu mereka seminggu bisa 30. Wah oke, seminggu itu di Seminggu campaign yang 30. sama, Apa? di campaign yang sama apa dia bikin campaign baru mas? Mereka mereka combine ya campaign baru, ya campaign lama. Tapi mostly mereka bikin di campaign baru, mereka scale out. Jadi mereka scale kreatif. Jadi kenapa tadi kan pertanyaan Novel kenapa di Andromeda ini kayaknya susah, ya kan? Jawabannya langsung direct karena konten productionnya Novel seminggu cuma 2 sampai 3. Dengan teman-teman yang lain itu bisa nyampe ya at least mereka bisa bikin minimal minimal 15 seminggu. Konten iklan ya, ini bukan konten organik ya. Ya 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 ya. Itu di era AI sekarang udah nggak ada alasan lagi, wah Mas bikin konten iklan 15 seminggu sulit. No, itu sangat-sangat mudah sekarang. One click doang. Oh iya, pakai apa Iya. mas? Oh banyak, ada tools-tools seperti Sora AI, Video Labs, Uri Kaizen punyanya anak Amark juga. Oh wow, baru tahu saya. Jadi even cuman ganti apa ya, kita nggak pernah tahu kan algoritmanya Meta itu seperti apa maunya gitu ya. Cuman yang dari orang Meta langsung mereka ngasih tahu bahwa sekarang kreatif is the new targeting. Jadi gimana caranya kreatif kita harus sebanyak mungkin, tapi yang tertarget ya. Kalau banyak nggak tertarget sama aja. Jadi misalkan banyak itu kreatifnya ngasih tahu bahwa kalau lu mau launching produk, kalau lu brand owner, lu beli produk ini supaya kalau launching produk langsung rame. Itu kan message-nya Ya Noval kan? ya. Nah, message itu dibuat dengan berbagai angle untuk brand owner, untuk karyawannya, untuk orang yang mau bangun brand, untuk orang yang mau bikin produk baru, ya, dibuat berbagai macam message dengan berbagai jenis konten iklan. Itu bisa jadi 14 sampai 15 tiap minggu itu sangat-sangat bisa. Even beda background sama beda font aja, algoritma Meta bisa bereaksi di situ. Oh, walaupun skripnya sama tapi beda background itu bisa dampaknya beda juga ya, Mas? Bisa dampaknya beda juga. Kemarin yang gua ngeh itu karena pada waktu di Meta Summit kemarin di Bali, itu si orang Metanya ngasih tahu, sekarang kalau misalkan kita jualan payung aja, itu ya orang taunya payung cuma buat hujan kan. Oh, sedia payung sebelum hujan. Tapi ketika payung itu dikemas dengan pilihlah warna payung sesuai dengan
warna sneakers favoritmu. Let's say kamu punya warna payung ungu, warna sneakers warna ungu, ya lo harus matchingin hari itu dengan payung yang warna ungu. Jadi message yang diangkat adalah sneakers yang payung yang bisa match dengan fashion. Oke, 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 oke. Ada angle baru, ada angle baru, ada angle baru, kreatif baru gitu. Nah, jadi masalah di sini adalah kenapa susah scale di era Andromeda karena content productionnya kurang. Nah, content production itu ada hubungannya dengan campaign yang berjalan, Noval. Ibaratnya kan logiknya kalau misalkan Noval pengen pengen omsetnya naik, campaign yang berjalan juga harus makin banyak dong, betul? Iya, iya, iya. Nah, ini di yang di layar sekarang ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat campaign yang menyala, dua tofu, satu bofu, satu mofu, right? Yap. Nah, gimana caranya campaign yang nyala itu at least minimal bisa ada 7 atau bahkan 10. Artinya kan ada dua, yaitu scale out, Iya. duplikat, lalu pakai post ID, betul? Tapi Ya. kalau kita scale out dan duplikat pakai post ID, lama-lama akan jadi jenuh post ID-nya, right? Oke, karena sama ya. Karena sama. Dan itu akan cepat, dan itu nggak lama. Pakar pajak pun tiap minggu kita ganti konten. Tiap minggu. Itu nggak lama, kalau kita post ID itu nggak lama. Sekarang nggak, kalau dulu bisa sustain sampai 2-3 bulan. Yes, di tahun sebelum Andromeda di 2020 sampai 2023 tuh pakai post ID bisa sustain 3-4 bulan masih oke lah. Sekarang udah susah. Nah, mau nggak mau kalau misalkan kita pakai post ID, nafasnya memang masih akan ada sedikit. Tapi lama-lama ROAS-nya akan turun kan. Lah yang bisa ngebantu ROAS naik lagi itu adalah kreatif baru, nggak ada lagi. Oke. Nah, untuk nge-stability nih, untuk bikin stabil sekarang, Noval, itu bukan duplikat post ID sebenarnya, Oke. tapi manual bidding. Oke. Jadi lihat saya nih, Noval sudah punya nih Tofu, Mofu, Bofu sekarang yang kan udah jalan nih dari tanggal 1 Maret sampai 10 Maret ya. Udah Ya. 7 hari lebih. Gue yakin di tiap-tiap kampanye itu pasti akan ada konten-konten iklan yang ROAS-nya bagus. Ya. Pasti ada yang ROAS-nya at least di atas 2,5 lah. Nah, Ya. bayangin kalau konten-konten iklan tersebut mau dari Tofu, Mofu, Bofu, ya. Coba dibuka deh. Lalu dicentangin. Semua aja, semua kampanyenya aja dicentang. Oke, sekarang coba cari yang dia ROAS-nya di atas 2,5. Dicentangin. Di ads kreatifnya ya. Yes, ads kreatifnya. Kalau ini Novel kebanyakan pakai video atau gambar? Di mix sih Mas. Oke, Ada yang gambar, ada yang video oke. gitu. Kalau bisa cari yang video, kalau bisa ya. Oh, oke. Dan kalau bisa cari yang spend-nya udah agak gede. Oke, aku coba untuk filter dulu yang ROAS-nya di atas 3 ya. Kalau 2,9 hitungannya masih masuk atau masih? Masih, itu masuk tuh, 2,9 tuh. Markin. Nah, oke. Bawahnya udah mati-mati, pasti udah lu matiin. Udah jelek pasti, atas lagi aja. Oke. Ini gua coba cek yang paling banyak amount spend-nya. Ini 40, 11.000, Oke. 118. Oke, let's say lu ada 4 ya. Ada 4 Iya, atau sampai 5 yang dicentang. Bayangin kalau 4 sampai 5 itu kan berarti kan winners kontennya Novel kan. iya. Bayangin mereka dijadiin satu di manual bidding lalu kasih aturan. Kalian saling beradu ya. Tapi di satu campaign baru manual bidding gua nggak mau tahu. Nih gua kasih batas cost per result-nya yaitu rata-rata 7 hari ke belakangnya mereka. Coba lihat 7 hari ke belakangnya berapa? 53.000 kalau nggak salah tadi. Eh, ya, Tuh 53.000 kan? ya, Nah, 43. Iya, 53.000 benar. 53. Nah, langsung aja. Itu 53 kan ruasnya udah 2 lebih kan? Iya. Langsung aja kasih komen cost per result goal misalkan manual bidding sama kayak yang ada di modul. Iya. Kalian gua masukin ke campaign manual bidding cost per result goal, saling beradu di situ yang para pemenang ini. Tapi tolong kasih gua CPR di bawah 55.000. Setting cost per resultnya 55.000. Jalan dia. Berarti pakai ID post juga terus dibikin satu campaign khusus ya Mas ya. Iya, manual bidding itu di modul udah gua update. Scale out manual bidding. Untuk dari budgetnya Mas, maksudnya itu kategorinya apakah tofu atau ya udah nggak ada tofu bofu itu scale out aja gitu. Nah, itu broad aja, nggak usah dikasih audience apapun. Oh gitu. Karena kan Oke. udah pakai post ID kan. Iya, iya. Budgetnya Budget, berapa, Mas? budget itu gue 1 juta. Sehari 1 juta.
Sehari sejuta. Tapi trust me dia nggak akan nge-spend segitu banyak. Nggak bakal nge-spend segitu banyak. Nggak akan nge-spend segitu banyak. Kalau lu masih nanya budget berarti lu belum lihat modulnya. Itu baru Berarti banget gua update minggu lalu. jujur gue belum, makanya gue Baru cukup gua update kaget. minggu lalu. Ntar lu kalau lihat itu lu pasti oh ini yang dimaksud Mas Firdi ini gua harus terapin. Semua yang ada di situ lu bikin campaign yang mendingan. Oke. Itu di yang modul manual bidding ya? Enggak, di modul itu apa Advanced Product Digital TOEFL mau Bofu. Oke, yang update-nya. Jujur aku belum. Aku Yes, masih belum lengkap semuanya itu. Oke. itu. Jawaban lu tentang gimana caranya scale supaya lebih banyak lagi campaign-nya ada di situ, Val. Oke. Nah, kalau dari gua sih yang nggak ada di situ Oke. Siap Mas, siap kreatif. Mas. Novel harus create banyak kreatif. Izin Mas. Karena kalau Berarti kreatifnya cuma sedikit, 2 sampai 3 akan kemakan nama yang lain pasti. oke. Mas, izin. Misalnya nih aku minggu ini berhasil untuk nyiptain 30 ads kreatif, Mas. Itu apakah video semua atau di mix sama foto juga, Mas? Atau kayak tulisan copywriting gitu kan kadang orang suka banyak tuh pakainya tulisan doang gitu. Nah, menurut Mas untuk personal branding kayak gitu gimana sih, Mas? Mix aja nggak apa-apa. Cuman kalau yang gini, yang gambar atau yang copywriting itu ada kelemahannya. Oke. Gambar itu kelemahannya adalah dia kadang diduplikat, dibuat post ID itu nggak mau. Oke. Cobain deh. Sometimes gambar itu mereka diduplikat, dibuat post ID itu nggak mau. Nah, bayangin nih, lu punya konten iklan gambar gitu ya. Ya. Winning. Hmm. Pennya gede, ROAS-nya bagus, di atas 2,5. Terus kan pasti next step-nya mau lu masukin ke manual bidding dong. Iya, betul. Pakai post ID dong. Nah, tiba-tiba post ID-nya ngaco gitu kan. Error dia. Iya. Pusing nggak lu? Iya sih, benar. Iya. Nah, ngakalinnya gimana? Ngakalinnya adalah kalau emang konten iklannya gambar, bikin dulu di Canva, di-create jadi seakan-akan itu video. Oke. Iya. Nggak, dia gambar, cuman kalau dia dia di play itu jalan 5 detik gitu loh. Iya. Nah, itu post ID-nya masih bisa diambil tuh. Oke, I see. Ya. Soalnya ada juga Mas yang dia ngupload video tapi dia seolah-olah kayak carousel. Jadi dia uh, gambar tapi dia ngegeser tapi bukan yang beneran carousel tapi video gitu itu juga bisa berarti Mas ya? Bisa juga. Oke. I see. Nah, treatmentnya gimana tuh Mas? Kan misalnya dari 30 konten yang aku bikin nanti gitu. Nah, berarti dari 30 itu berapa konten yang harus dites di campaign lama, which is itu berarti campaign yang sekarang ini sedang berjalan gitu, atau campaign yang performanya turun, baru kita suntik dengan ads kreatif baru. Oke. Sebenarnya balik lagi ya, di campaign yang pertama itu berapa alokasinya? Kalau misalkan lokasinya di campaign yang pertama itu 8 konten iklan. Kalau gue sih sekarang nyaraninnya minimal paling nggak 8 ya di satu campaign. 8 konten iklan. 8 itu misalkan yang jelek ada 4. Yang 4-nya masih perform. Ya udah dari 30 ambil stoknya 4 masukin ke situ. Oke. Kalau misalkan lalu treatment berikutnya kalau misalkan yang 4 tadi yang baru nggak perform, dia masih kalah spending budget sama yang lama. Ya udah, yang 4 tadi matiin, lu buat di campaign baru bareng sama 4 yang lain di konten baru gitu. Oh, tapi tetap nunggu 3 hari dulu ya Mas? Tetap nunggu 3 hari dulu. Jadi tepatnya campaign lama itu tetap kita suntik dengan konten iklan baru. Ya. Kalau misalkan dia budgetnya tetap nge-spend ke yang lama dan ROAS-nya masih bagus, ya udah biarin yang lama aja jalan. Oke. I see. Nah, berarti kalau untuk yang dari yang campaign lama ya udah berarti bikin campaign baru tapi langsung 118 ibaratnya kayak gitu Mas ya? Yes. Oke. Tapi budget kalau dengan framework 118 tetap di 100.000 kah atau saran dari Mas Firdi lebih? 100.000 aja, ngapain banyak-banyak? Oke. Siap aman. Lu 100.000 ROAS-nya bagus tuh. Iya, alhamdulillah benar. Iya kan? Iya. Gua ini kan lu nggak personal branding, nggak konten, nggak apa kan? Konten gue di Instagram gue beneran emang bikin konten sharing tentang launching Mas. Oke, dari kapan? Dari 2024, tapi gue bukan yang konten yang setiap hari ngupload konten gitu loh Mas. Jadi emang itu memang
kekurangan gue lah yang memang gue harus perbaiki sesegera mungkin. Apalagi kebutuhannya untuk ads ini juga kan. Jadi I see. Oke. Oke. Nah, Val, ya, kalau lu pengen ini guideline dari gue ya, kalau lu pengen ini nanti sustain, ya, maka akun novel ini juga harus diseriusin. Kalau mau sustain ya. ya, ya, ya. Pertanyaan gue mau sustain atau mau hit and run? Iya, mau sustain. Mau sustain kan? Nah, Iya, tadi, iya, tadi gue nangkepnya lu nggak konten. Nah, kalau misalkan lu konten kayak begini, ada iya. satu strategi lagi yang harus lu lakuin. Ini wajib pakai banget. Oke, Yaitu lu harus pikirin gimana caranya. Kan lu muridnya, oke, iya. Salah satunya betul. ibaratnya lu harus jadi the next di perihal niche ini ya. Iya, Itu. Lu harus jadi top of mind-nya di product launching strategy. oke, Dominate the market, ROAS lu nanti pasti akan bagus sendiri. oke. Simpelnya gini deh, kenapa sampai sekarang masih ngonten gitu aja kan? Iya, betul, betul, betul. Iya, iya, iya. Gitu aja. He wants to dominate the market. Dia mau dominasi marketnya dia gitu. Dia sekarang lagi main brain boost ya. Iya, Kalau dia nggak ngonten nih orang mana tahu brain boost itu apa. Sama. Itu tahtanya lagi kosong, Val. iya, 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 iya. I see, I see. Oke, oke. Mas, ini mungkin teknis banget ya. Gue tuh kemarin juga lagi mencari cara gimana bikin konten yang efisien dan bisa menghasilkan sekalinya produksi itu bisa langsung banyak. Dan disaranin pakai long long video, which is tuh kayak kayak gue bikin semi podcast sama tim gue, terus gue klip, gue Potong-potong. potong, iya dipotong-potong. Menurut lu gimana sih Mas untuk personal branding seperti itu? Karena untuk mendominasi Bagus kan cukup besar ya. sebenarnya. Bagus. Selama potong-potongannya itu tiap potongan value sama hook-nya ngena. I see, I see. Kalau misalkan yang jadi masalah gini, kalau lu potong-potong ke klip, tapi between klip satu sama klip 2 ini nggak ada sesuatu yang special hook, authority, bridging sama value-nya itu nggak dapet. Akhirnya hasilnya biasa-biasa aja. Oke, oke, oke. Market lu ini market lu ini deket sama duit dan market lu ini gurih banget loh, Val. Sangat-sangat gurih banget kalau gua kasih tahu. Kenapa? Karena ada studi kasus ya. Gue punya teman followersnya nggak seberapa banyak sama kayak lu lah, Hmm. mirip. Tapi audiensnya brand owner semua. Sekali dia bikin workshop, harganya 13 juta, 2 hari. Selalu sold out. Wah, itu siapa tuh Mas? Kali aja saya bisa belajar juga. Search deh namanya. Iya. Nah tuh, entah sendiri. Oke. Setiap dia buka workshop, harganya 13 juta. Full 150 orang. Setahun ada 2 kali workshopnya. Dan dia baru mulai konten since ketemu sama gua sama Ogut. Baru dia mulai konten. Oke, baru banget dong gitu. Baru dia mulai konten. Sebelumnya followersnya paling cuma berapa? 6.000 apa 7.000 gitu. Wow. Oh iya, konten dia juga talking head ya. Talking. Ya, Terus, oke, oke, oke. makanya gue bisa confirm market lu itu duitnya ada. Jangan terbatas di lu jual ebook 147 doang. Iya, 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 iya. Duitnya ada. I see, Mas. Oke, oke. Nah, jadi satu hal gini sih Mas. Ini gue pengen diskusi Mas. Ini masih ada waktu kan Mas? Ada. Jadi gini, ini eh, gue sempat konsul sama sendiri Hah? terkait launch produk Mas. Jadi kenapa sih launch produk ini eh, tidak lebih diminati dengan niche-niche lain ya dan apa ya ibaratnya tidak yang eh, agak sulit untuk kita mendapatkan sebuah testimoni yang cukup banyak Mas. Kenapa? Karena event dia tahu nih caranya launching gitu.
udah dibikinin blueprintnya seperti apa, itu prosesnya lama banget untuk mereka eksekusi karena complicated. Ya, Beda kalau kayak ngebahas tentang kayak advertising, TikTok ads, Shopee ads, terus juga Meta ads gitu, endorsement misalnya kayak gitu, terus KOL misalnya, itu tuh hari ini dia belajar, besok dia praktek, itu tuh resultnya cepet banget adanya. Sedangkan launching ya, itu dia butuh waktu bisa sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan preparationnya. Nah, oke. itu yang gue pikirin, how to untuk bikin gue banyak sekali testimoni karena sejujurnya dari 2024 testimoni yang gue punya itu tuh nggak sampai 1% dari 2.000 orang yang jadi member gue gitu. Ya, coba buka Ads Manager lu dah. Kalau gratification-nya lama, kenapa kok itu bisa ada penjualan langsung? Berarti kan data ini udah nunjukin bahwa marketnya itu ada. Oke, 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 oke. Maksudnya orang Jadi, percaya gitu ya ibaratnya dan iya, butuh banget gitu ya. yang dibahas itu kan gratification. Memang yang belajar dari Meta Ads sama Shopee yang advertising ads itu lebih cepat ke hasilnya, betul? Ya. Tapi ketika lu tes market secara langsung, oh ternyata sampai sekarang produk yang lu jual ini marketnya masih ada. Buktinya masih bisa hasilin ROAS 2. Hmm. Yes, iya benar sih. Nah, Ya tapi kan? satu sisi Mas, ini mungkin gue kurang lengkap tadi. Yang bikin gue agak sedikit pesimis itu adalah pada saat gue lagi bikin konten, karena enak banget gitu ngelihat teman-teman lain yang di market, yang di niche advertising dan segala macam tuh buka dashboard tuh udah enak banget gitu. Jadi udah ada resultnya gitu. Sedangkan gue untuk bikin konten testimoni itu berat banget, susah banget karena untuk Betul. dapat testimoni itu lama banget gitu kan. Betul. Akhirnya konten-konten yang gue bikin ya konten-konten tentang ngejawab pertanyaan tentang launching produk gitu dari teman-teman. Jadi sebatas itu gitu. Nah, jadi gimana sih Mas untuk bisa nge-build kontennya sehingga ini ngebangun authority yang cukup tinggi. Padahal testimoni yang ada pun juga sebenarnya dikit gitu. Ibaratnya nggak banyak gitu. Nggak mungkin gue ulang-ulang terus gitu. Lu ada itu nggak ada satu apa namanya satu testimonial yang dia brandnya cukup masif, orang banyak tahu dan progresnya tuh bagus banget. Ada nggak? Ada skincare, ada skincare. Itu yang gue pasang di landing page gue ini Mas. Lu kenal dekat sama si itunya nggak? Sama membernya nggak? Kalau kenal deket banget sih enggak sih Mas. Kalau yang benar-benar deket ya, itu enggak sih Mas. Kenapa gue nanya? Karena bayangin kalau story-nya dia, lu yang up di akun lu. Coba buka Ya, Novelly. Coba lihat apa akun orangnya ada nggak? ini ownernya. Oh, ini ownernya. Oke. Ya, Sebenarnya story dari produknya itu, bukan story orangnya ya, tapi story produknya sebelum dia launching, sebelum dia apa, preparationnya seperti apa, itu lu bedah. Ada tamu di bawah. Ada yang ngebel. Possible nggak kalau dibuat gitu? bedah si kenapa dia berhasil gitu Mas. Yes, bedah strategi launching. Oh, oke, oke. Kayaknya memungkinkan Itu ya, yang asalkan gue dapat izin gitu. yes, itu yang dari member lu ya. Ya, Jadi itu bisa buat authority. Oh, ternyata brand ini apa sih namanya brandnya tadi? brandnya namanya Nah, sebenarnya nggak dibilang brand gede-gede banget juga sih Mas. Kayak dia tuh bahkan belum ratusan, belum puluhan ribu gitu. nggak masalah. Yang penting kan dia udah authority-nya udah oke itu. Ya, si ownernya sih udah oke banget sih secara ininya. Mereka yang followers brandnya cuma ratusan orang punya cita-cita buat jadi ribuan dong pasti, Betul, right? betul. Nah, target lu ke sana, ke orang-orang itu, brand owner pemula itu. Nah, Ya, ya. bayangin lu ngebedah strategi launchingnya seperti apa. Oke. Itu yang authority-nya kuat sekali karena member lu. Kalau lu bisa klaim itu authority-nya kuat banget. Tapi Oke. kalau misalkan nanti nggak bisa lu klaim, nggak masalah. Hmm. Nggak salah kok ngebedah strategi launching produknya orang.
Oh, itu jujur gue masih takut banget karena kemarin tuh gue udah bikin list konten, ngebedah konten si ada tuh parfum yang lagi happening banget, dia kolaborasi gitu. Siapa? No, bukan. Aduh, Wah, banyak banget sih parfum sekarang. asli banyak banget sih. Tapi kemarin tuh dia sama brand luar negeri juga. Jadi itu menurutku kayak keren banget. Nah itu gue pengen bahas sebenarnya, pengen bedah. Tapi kayak, aduh gue boleh nggak sih ya kayak gitu? Karena kan namanya Boleh, ngebedah kan gimana ya mas? Maksudnya? boleh. Why not? Yang Boleh, penting, nggak yang penting masalah. disclaimer ya. Yang penting disclaimer itu opini gue gitu ya. Ke Iya. Yang aja. penting disclaimer itu menurut pemahaman saya, gitu kan. Iya, iya, iya. Oke, oke. Gue tuh masih rada takut kalau bukan member sendiri gitu. Member aja gue mesti kayaknya harus izin dulu deh gitu. Iya, kalau member lu izin dulu karena kan lu akan ngeklaim bahwa oh this is my member gitu loh. Ini produk gua gitu kan. Iya, Tapi kalau misalkan orang lain, ya lu mau ngebedah marketingnya Amar pun silahkan. Produk launchingnya Amar pun monggo. Karena ya semua semua orang yang di industri itu kan tahu seperti apa tekniknya. iya, iya. Bedah-bedah aja. Contoh nih kayak lu mau ngebedah strategi launchingnya McD, McDonald. Iya, iya, iya. Kan bodo amat McDonald ya. Emang itu yang dilakuin sama dia kan. Iya sih. Ya sih brand besar sih kayak gitu. Gak bakal mungkin musik gue sih, cuman biasa kalau lokal-lokal tuh kadang suka aneh-aneh aja gitu. Tapi it's okay. Gue coba sih mas. Gue kayaknya harus coba kalau emang itu sebenarnya it's okay. Itu is okay, itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Siap, siap, siap. Toh juga mereka akan dapat awareness juga kan dari Dari konten gue. dari konten lu. Dan yang gue bahas kan juga baik-baik semua kan. Iya, nggak masalah. Itu kan ngasih authority bahwa Novali ini adalah expert di bidang product launching. Lu bisa ngebedah. Oh, dari si misalkan Eriko nih launching apa? Oh itu Rukas yang lagi rame sekarang. Ya, Rukas lagi rame sekarang. Lagi rame sekarang. Ah, lu bedah tuh. Ini lagi marketing nih apa? Dia mau launching bla 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 bla. Itu kan hal-hal yang tidak diketahui sama orang awam, Val, right? Yap. Kalau orang awam kan ngelihatnya ada influencer yang gue lihat kemarin Awkarin lagi ngehina-hina Rukas. Oh ini marketing. Ya, Ya, tapi kalau orang awam pasti akan kepo dan akan follow akunnya Rukas sampai 1 million lebih kan sekarang 1 juta followers lebih loh. ya, ya. Gitu loh. Dan orang-orang kan banyak kan ya mohon maaf Indonesia kan IQ 78 gitu kan rata-rata. Tidak tahu kalau itu adalah kegiatan marketing. Ya, 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 I see. Tidak tahu bahwa itu sebenarnya nanti akan ada produk launching. Ya, 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 ya. Nah, ketika lu ngomong, bam, bayangin lu nebeng audiensnya Rukas, lu ngebedah Rukas tuh gini loh, gini loh, gini loh, gini loh. Rame itu konten. Siap, siap. Oh, berarti yang Ramenya juga dua ya, ramenya. Rame editing yang, web juga ya? iya ramenya ada dua mata juga. Rame yang ngebelain influencer yang yang dia jadi part of marketing. Ya, ya, Sama ya. rame karena akhirnya tahu nih tercerahkan nih orang-orang dengan IQ 78 tadi. Oh ternyata gua kena program marketing nih. Jadi saling berdebat mereka berdua. Ya, 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 I see, I see, I see. Itu efek luar biasanya kalau lu mau main di angle yang gua kasih tadi. Iya, iya. Jujur mas, gue tuh udah sampai banyak banget nge-screen recording kayak cara launching brand-brand kayak contoh Heymeo, Lokal, gitu-gitu. Kan mereka storygramnya bagus-bagus kan. Itu gue udah Ya. recording banyak banget, tapi gue naikin nggak ya gitu. Karena itu kan data yang ya mungkin orang lain tuh lupa gitu sama sama itu gitu. Sedangkan gue udah ngamanin screen recording gue itu tuh untuk ngebedah storygram dia kayak gimana, ads dia kayak gimana pada saat dia launchingnya gitu. Naikin. Kayak gini, oke. Sekarang gua tanya apa efeknya kalau kalau lu naikin? Efek negatifnya apa? Oke, jadi gini mas, pada saat di 2024, gue bikin konten. Gue bikin konten, skripnya kayak gini. Kalian mau brand kalian sukses seperti brand-brand ini. Nah, gue masukin tuh beberapa screenshot brand-brand, brand besar, ya kan? Nah, terus gue CTA-nya kayak gini. Gue punya framework yang bisa ngebantu lu untuk launching bisa langsung sold out.
Nah, Ya, itu iklan gua. Ini waktu pas gua pakai Tribelio, iklan gua tuh di komen sama owner dari brand tersebut, Mas. ya. Tapi menurut gua itu sarkas aja, karena kayak tolong ajarin dong Mas gitu, tolong apa gitu. Tapi gue yakin itu sarkas aja gitu, karena kayaknya agak sensitif nih gitu kalau gue tiba-tiba ngebahas itu gitu. Nah, dari situlah gue kayak ragu, walaupun kegiatan gue masih tetap nge-screen recording brand-brand itu ya. Tapi gue jadi kayak gue bakal kena sarkas Pertanyaan gue adalah sama lagi brand nggak ya? pertanyaan gue si brand owner yang komen tersebut dia apakah member lu atau bukan? Bukan kan? Bukan, Nah, dia bukan. nangkepnya adalah iklan yang lu buat itu seakan-akan brandnya dia belajar di lu. Sorry Mas, tadi apa? Nangkepnya apa Mas? Nangkepnya si brand ownernya adalah iklan yang lu buat itu seakan-akan brandnya dia belajar ke lu. Hmm. That's why dia komen. Itu kalau dari sisi gua ya. Ya kan? Nah, ketika lu ngebahas, ngepretelin nih, nge-breakdown launching strateginya masing-masing brand, tiap-tiap brand. Kalau brand ownernya komen kayak gitu, sarkas lagi, ya kan? Ya berarti dia nggak tahu tentang brandnya dong. Sesimpel itu. Iya, iya, iya. Dari situ sih sebenarnya gue agak agak ragu tuh untuk bikin konten itu, walaupun gue udah punya banyak datanya. Jadi kayak, ya udah gue coba sekarang. Nggak masalah. Lu tahu nggak sih sekarang lagi banyak banget konten kreator yang bikin konten tentang ide bisnis. Iya banyak banget, banyak banget. Emang yang punya bisnis ngomel kalau misalkan direview ide bisnisnya, dibongkar ide bisnisnya. Enggak kan? Enggak sih. Ya udah itu kan sama kayak lu. Iya sih benar. Oke, siap-siap. Gue Kan sama eksekusi. kayak lu. Ya, ya, ya. Itu aja gas ya, Bray. Nggak ada side effect-nya. Ibaratnya nggak ada yang akan ngebikin lu sampai bermasalah dengan hukum dan lain-lain. As long as konten lu itu tidak menghina brandnya atau tidak menjelek-jelekan brandnya ya. Ya betul. Jadi lu bikin aja kayak anak-anak yang bikin ide bisnis di luar sana tuh loh. Formatnya kayak begitu. Oke. Contoh, kalian tahu nggak sih ada brand namanya Erigo? Dan kita akan bedah gimana Erigo ini sampai bisa mendunia. Gimana caranya strategi mereka launching. Yuk kita bedah. Lu bedah. A, B, C, D. Menurut kalian gimana? Apakah ada celah lain dari si Erigo ini kok bisa sampai dia mendunia? Coba tulis komen di bawah. Kelar. Rukas. Kalian tahu nggak sih ada brand itu yang dia nge-private akunnya, bahkan dia nggak pernah posting, tapi kok bisa followersnya 1 juta dan viral. Rukas. Iya, iya, iya. Lu bahas itu karena A, B, C, D. Kenapa gue bisa beda ini? Karena gue ada ilmu di produk launching strategi bla 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 bla. Dan menurut kalian Rukas ini gimmick doang atau beneran ya? Coba tulis komen di bawah. Rame itu komen. Oke. Rame itu komen followersnya influencer-influencer yang dibayar sama Rukas. Terus Iya, iya, orang-orang iya. yang ngerasa bahwa anjir gue ternyata selama ini kena marketing campaign dia akan komen juga di situ. Iya, iya, iya. Siap-siap. Oke, gue coba Mas. Thank you, thank you. Gue coba, gue Gas. coba. Kalau itu nggak lu jalanin, lu akan stuck di jualan ebook 147. Bayangin lu udah disentuh 100.000 bahkan 200K followers dan orang udah dapat authority-nya. Oh, kalau mau produk launching strategi, mau dibedah brandnya sama apa orang yang bagus, ya ke Noval larinya. Nah, itu lo akan mikirin nanti next step-nya ngapain. Gitu, Val. Ya, ya, ya. Oke, siap, siap Mas. Thank you, thank Oke, you. Siap, aman. Gue eksekusi dulu ini semua hal ini. siap. Oke, ada lagi, Val? Kalau nggak ada, gue mau meeting habis nih. Udah aman sih Mas, secukup itu aja. Ini udah sangat membantu sekali. Thank you. Masukannya, sarannya. Gue mau eksekusi dulu aja karena ini cukup berat PR-nya bikin konten. Siap. Bisa, gue yakin bisa. Lu udah bikin konten itu 11.000 followers organik kan? Organik, organik. Nah, dengan apa boost dari gua barusan harusnya itu bisa nyentuh 50 bahkan 100.000 followers lah. Ya, ya, siap, siap, siap. Oke. Oke, thank you Mas Ferdi atas waktunya. Nah itu tadi Beda Dashboard bareng sama Noval. Dan jangan lupa kalau kalian pengen launching produk, untuk ingat Noval, gue cantumin link IG-nya Noval di bawah supaya bisa. Sampai ketemu di Beda Dashboard berikutnya.